Kami permisi, selamat malam Kak. Ya, selamat malam. Silakan duduk, mau sebelah sini atau sebelah sini? Sebelah sini aja deh kayaknya Kak. Silakan duduk. Iya. Sudah nyaman duduknya? Sudah. Ini dengan Mbak Fitri ya? Iya. Mbak Fitri itu yang kuliah sambil kerja juga. Iya. Terus? Gimana Mbak Fitri kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi agak batuk-batuk. Iya, saya juga agak flu. Iya. Agak pusing gitu. Karena cuacanya juga nggak menentu ya Mbak ya. Kalau pagi siang itu panas banget, tapi kalau malam Hujan. jadi berpengaruh banget. Iya, banget. Mbak Fitri ini ikut PKN nggak? Enggak. Jadi mahasiswa kupu-kupu. Iya, kuliah pulang. Oke, iya kan ya. Kerja di mana Mbak? Kerja di dekat rumah saya di daerah Batu. Bang B itu kalau nggak salah di Diorejo ya? Iya, Diorejo. Kebetulan teman saya di situ. Rumahnya. Oke. Itu kerjanya jauh dari rumah. Enggak, pikir cuma apa ya, kayak tetangga desa gitu loh Kak. Terus kerjanya itu berapa jam? Dari biasanya saya kerja itu dari jam 4 sampai jam 10 malam. Oh, jam 4 sampai jam 10 malam. Jadi kalau dihitung 8 jam ya? Iya, 8 jam. Itu berarti pulang kuliah itu pun bisa istirahat. Kalau misalnya nutup gitu ya, kan langsung kerja. Capek Mbak ya, mesti ya. Alhamdulillah masih kuat sampai saya ini. Oke. Itu sejak kapan kerjanya? Sejak semester 2 Semester 2 sampai sekarang? sampai sekarang. Iya. Oh, sesipan. Enggak, cuma satu shift aja, shift sore. Terus gajinya berapa Mbak? Gajinya sih kalau dari jam kerja sama cara kerjanya agak gak balance Kak. Terlalu kecil kalau menurut saya. Sekitar 35-an, juga 50 lah. Enggak, Satu harinya? satu harinya. Oh, itu dapat uang makan? Enggak, tapi itu bebas mau makan apa aja. Jadi kayak nggak ditargetin kerjanya segini bermakan itu enggak. Jadi kalau mau makan ya makan, kalau enggak ya enggak. Jadi kayak terserah kita lah. Iya, terserah kita. Mungkin mau beli nasi bebek boleh-boleh aja, atau nasi padang ikan rendang boleh. Yang mungkin agak pricey gitu nggak apa-apa. Nah kalau misal minta pizza gimana? Makanya kalau minta pizza itu jarang sih Kak ya, karena di daerah sana jauh juga. Terus kalau pesan online tuh kayaknya ongkirnya terlalu hampir sama harga pizza. Jadi kayak kalau pizza itu pikir-pikir dulu. Oh, jadi kayak tapi untuk meskipun gaji sama beratnya itu nggak balance, tetap dapat uang makan yang nggak terbudget ya Mbak ya? Iya, terus dapat ini juga bonus. Oh. Jadi walaupun gajinya kecil kita dapat bonus Kak. Jadi dan bonusnya itu lebih besar dari gaji, kadang 2 kali lipatnya malah dari gaji. Gitu ya. Iya, karena kan itu sekitar targetan. Nah, dapat bonus itu kali kelipatan target. Maksudnya kalau anggap aja targetnya 800. Nah, 800 itu nanti aku dapat bonus 20.000 atau 15.000. Nanti kalau aku lebih sampai 1 juta segala macam ya, tadi kan 15.000 kali 2 sampai seterusnya. Gitu ya. Iya, dan itu hampir setiap hari aku lebih kan. Oke, kan jualannya itu lebih. Berarti pintar ya itu apa pemasarannya ya. Jadi kemampuan di situ juga ya Bang. Selain jualan, selain marketingnya juga. Iya. Oke. Nah, sebelum itu saya berterima kasih banget sama Fitri ya, menyempatkan waktu. Padahal habis pulang kuliah juga harus kerja, terus belum nanti pulangnya malam capek besok kuliah lagi gitu ya Mbak ya. Pasti kesini mau hanya sekedar menyapa saya atau mau bercerita gitu? Lebihnya ada yang mau diceritakan juga. Mau cerita ya? Iya. Sebelum itu saya mau ngasih informasi kalau saya cuma bisa nemenin Mbak Fitri 3 bulan ke depan. Mau dilanjutin atau kita reschedule? Mungkin Mbak Fitri merasa belum cukup kalau 30 menit? Cukup Kak, 30 menit Cukup ya. Nah, untuk masalahnya Mbak Fitri ini yang bisa menyelesaikan itu cuma Mbak Fitri sendiri ya. Saya di sini cuma sebagai fasilitator ya. Jadi dia membantu, jadi yang paham ya. belum paham ya. Nah,
sudah siap bercerita atau masih bingung atau Sudah siap. siap ya? Silakan mau bercerita dari mana saja. Gak apa-apa kalau sambil sedikit batuk gak apa-apa. Mohon maaf ya karena lagi pusing juga. Ya nggak apa-apa. Jadi gini kak, saya itu sering terlambat masuk kelas. Sini tuh nggak masuk kelas gitu. Kalau itu Sudah dari kapan? sejak pertama kali kerja maksudnya dari semester 2 itu Oh, dua sampai sekarang. sampai sekarang. Itu seberapa sering mbak? Maksudnya satu minggu itu sampai 2 kali atau 3 kali atau hampir setiap hari? Nah, awal-awal dari semester 2 itu cuma beberapa kali sih tak, tapi akhir ini lebih sering. Hampir setiap hari aku dengar. Oh, jadi semakin menambah semester Mbak Fitri malah semakin sering Iya. keluar. Kalau menurut Mbak Fitri apa penyebabnya Mbak Fitri ini sering terlambat? Ya mungkin ini kak, karena saya kalau pulang kerja itu nggak langsung siap-siap buat tidur, tapi saya itu kayak scroll TikTok dulu, kadang juga telepon, PC kayak gitu. Jadi habis pulang kerja yang harusnya istirahat karena paginya kuliah sampai siang lanjut kerja itu nggak langsung tidur, malah scroll TikTok atau kalau di Telepon itu gitu. sampai jam berapa Mbak? Sampai dini hari jam 1 jam 2 kadang juga nggak tidur. Nggak tidur terus kuliah Langsung paginya. kuliah. Wah, kayaknya hebat ini. Oke. Jadi Mbak Fitri kan sering terlambat ya. Iya. Itu karena Mbak Fitri sering bergadang ya istilahnya. Nah, apa yang membuat Mbak Fitri ini tetap masuk kelas meskipun Mbak Fitri ini terlambat? Kok nggak milih bolos aja kan kadang kayak gitu ya? Iya. Sesuai ini. Karena saya dari awal juga ingin lulus tepat waktu kak yang pasti. Terus saya itu punya prinsip agar IPK saya tetap di 3,5 ke atas, jadi tetap stabil biar bisa tepat waktu dan cepat juga nggak sampai 4 tahun. Kan alhamdulillah menghemat uang UKT ya kak, jadi kayak saya berusaha banget. Oh, jadi selain Mbak Fitri tetap mengikuti itu juga ada keinginan sendiri ya? Iya. Mbak Fitri tetap lulus tepat waktu ya? Oke. Nah, kalau alasan utamanya Mbak Fitri ini terlambat itu apa? Yang paling berpengaruh? Ya, karena sering kadang kita tidak langsung tidur tapi Oh, jadi maksudnya Mbak Fitri ini pola tidurnya yang Iya. kurang teratur gitu ya? Oke. Apakah Mbak Fitri selama ini pernah berusaha untuk tidak terlambat? biasanya usahanya biar ini sih betul-betul jalan ya yang pasti. Kalau maksudnya jam 7 jam 5 baru bangun, wah itu pasti langsung kayak Rosi lah, langsung nyampe setengah yang seharusnya 1 jam setengah jam pun saya lalui. Benar nggak terlalu banget sama sih tidak ngikutin materi sih. Oh, jadi tetap punya usaha ya? Iya. Meskipun agak ngantuk-ngantuk ngepot-ngepot ya langsung berapa ya? Kalau menurut Mbak Fitri, apa yang membuat Mbak Fitri tetap berusaha? Ya itu kan kita lulus pasti banggain orang tua kayak Jadi tetap punya motivasi tersendiri ya Mbak ya? Meskipun merasa dirinya ini memang tidak bisa tepat waktu gitu. Nah, kalau dari lingkungan teman kuliah, itu responnya Mbak, respon temannya itu kalau lihat Mbak Fitri terlambat gimana? dan mereka juga mendukung sih kak biar saya tetap masuk kuliah nggak bolos. Jadi kalau saya belum datang tapi dosennya udah datang itu biasanya mereka kayak izin gitu mengikut dosennya waktu absen kalau saya masih di perjalanan. Jadi mereka juga membantu ya, maksudnya itu biar Mbak Fitri tetap masuk gitu, tetap ada hubungan dari Iya. saya. Nah, kalau teman kerjanya Mbak Fitri gimana? Mereka juga mendukung saya untuk tetap kuliah sih kak, maksudnya lebih fokus ke kuliah. Jadi kalau biasanya kan habis pulang kuliah langsung kerja. Kerjanya kan jam 4, tapi kan ada beberapa mata kuliah yang molor sih kak, ada sampai sore kayak gitu. Nah biasanya kan saya izin terlambat sih, itu sama bos saya itu mengizinkan. Terus sama teman-teman ya nggak keberatan kalau ngerjainnya sendiri, nggak tim sama saya. Dan bos saya juga nggak pernah mau gaji sih kalau saya terlambat.
Berarti bosnya Mbak Putri juga tahu ya kalau Iya. misalnya Mbak Putri sering terlambat. Eh, Sepertinya iya, karena sering lihat status saya. Oh gitu. Oke. Nah kalau dari keluarga, orang tua gimana responnya? Mereka tahu atau enggak atau gimana? Kalau responnya ya mereka mendukung kuliah, karena dari awal itu sudah menekankan kalau mau kuliah ya fokus kuliah aja, nggak usah kerja. Tapi kan saya juga kayak mau ada tambahan buat jajan ya kak, jadi saya tetap kerja, jadi mereka mengizinkan. Kalau mereka tahu apa enggak saya terlambat, enggak tahu, karena maksudnya kurang enggak tahu ya, benar enggak tahu karena tadi saya tidak memberitahu. Dan kan yang penting saya setiap hari masuk kelas benar banget. Jadi setiap habis ulangan itu biasanya saya laporan di IPK sih, lihat progresnya kan saya bisa stabilkan IPS saya tadi, jadi orang tua saya nggak mempermasalahin saya kerja lagi. Jadi tetap mereka mendukung ya. Iya. Meskipun ya mereka belum tahu Mereka masalah belum. ini. Oh, oke. Kalau kita simpulkan ya, Mbak Putri tadi kan bilang kalau punya masalah sering terlambat masuk kelas itu karena sering habis pulang kerja nggak langsung tidur, malah scroll dulu, kalau nggak tidur telepon sampai dini hari bahkan sampai nggak tidur ya kan. Artinya Mbak Putri ini mengalami pola pikir yang tidak terlalu itu. Oke. Kalau menurut Mbak Putri, tujuan apa sih yang ingin dicapai dalam counseling ini? Pola tidur itu tidak dia masuk ke sana. Jadi biar nggak kesiangan gitu ya. Biar nggak kesiangan. Jadi tujuannya Mbak Putri kepingin mengubah pola pikirnya menjadi lebih teratur gitu ya. Nah, sebenarnya kalau mengubah kebiasaan itu agak susah gitu ya. Apalagi kalau kita sudah terbiasa dari dulu, ya kan? Terutama kita sampai lupa karena keseruan scroll atau telepon gitu kan ya. Karena ya kita masih muda gitu ya. Jadi masih menikmati masa-masa itu. Nah, tetapi kalau kita bersama untuk mengubah kebiasaan ini kita bisa Mbak Putri. Kita bisa menggunakan strategi itu psychology. Pernah dengar Mbak Putri? Belum pernah. Saya menjelaskan Mbak Putri ya. Namanya itu psychology adalah bagaimana Mbak Putri ini mengatur dirinya sendiri. Jadi mulai dari Mbak Putri mengenali perilaku Mbak Putri yang bermasalah, kemudian memberikan motivasi dan evaluasi terhadap diri Mbak Putri seperti itu. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari Mbak Putri mencatat waktu tidurnya, kemudian apa yang menjadi penyebabnya, kemudian apa yang dilakukan sebelum tidur, kemudian bangunnya jam berapa seperti itu ya. Jadi saya mengatur diri saya sendiri ya Pak. Seperti itu. Jadi kamu itu meskipun kamu mengatur diri sendiri, tapi kamu nggak sendirian. Maksudnya di sini saya akan membantu prosesnya. Jadi Mbak Putri jangan bingung. Nanti kemarin kita jangan sendirian, gitu ya. Oke. Nah, perlu saya ingatkan Mbak Putri kalau misalnya pertemuan ini tidak hanya satu kali saja. Karena kita kan masih bertahap. Kita menyelesaikan masalah ini kan pasti ada tahap-tahap yang seperti itu. Untuk selanjutnya kita bisa diskusi lagi. Itu ya, iya. Jadi Mbak Putri sepakat atau enggak kita menggunakan teknik self management ini? Sepakat. Oke, setuju ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas satu tugas saja. Jadi kita saya akan memberikan satu tugas untuk Mbak Putri, yaitu mencatat jam berapa Mbak Putri tidur, kemudian apa saja yang dilakukan sebelum tidur, dan jam berapa Mbak Putri tidur. Itu 3 Pak, bukan 1. Ya maksudnya satu tugas 3 komponen gitu. Baik. Mbak Putri ini siapa nih? Cukup teliti ya dalam itu berbicara. Boleh dicatat itu di HP, itu lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana ya kan. Kalau mau di buku catatan lebih suka menulis, Kayaknya lebih ke HP aja sih Kak, yang setiap hari kebuka daripada ke buku. soalnya kan
Bangun tidur HP. Iya, aku sering buka HP daripada buka foto. Oke, oke. Nah, jadi tugas di pertemuan ini Mbak Fitri mencatat itu tadi ya. Iya. Tidur, kemudian Apa yang dilakukan selama tidur, Iya. kemudian bangun jam berapa? sudah paham Mbak Fitri. Sudah. Untuk pertemuan selanjutnya Mbak Fitri mau di hari yang sama, di jam yang sama, atau mau di schedule? Mungkin kalau untuk pertemuan selanjutnya saya akan menghubungi karena akan menyesuaikan jadwal mata kuliah sama jam kerja. Saya selalu menerima pertanyaan Mbak Fitri kapan sampai. Terima kasih ya Kak. Sama-sama ya. Jangan lupa tugasnya ya Mbak. Iya, saja. Itu saya pamit karena habis ini mau kerja. Jadi saya kurang ya Kak. Makasih Kak Mari. Mari.